adik-adik ya. Kak, hari ini hari apa ya? Hari ini hari Minggu, Kak. Hari Minggu. Berarti adik-adik udah siap belum untuk IHMPA? Nah, adik-adik, kakak yang melayani hari itu ada Kak Susan, ada Kak Diana, Ada Kak Bita. Kak Hendra. Wah, adik-adik udah pada mandi belum? Udah dong, Kak. Sudah ada yang sarapan adik-adik? Udah dong Kak. Bagus. Kalau gitu kita mulai ibadah kita ya. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Kita angkat lagu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Sekali lagi adik-adik. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, haleluya. Tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita. Mari kita bersukaria. Wah, udah bersukaria nih. Bener, Kak. Karena kita itu mau bersyukur karena kita adalah anak raja, Kak. Nah, kalau kita anak raja, adik-adik anak raja nggak, Kak? Anak raja dong, Kak. Oh, kalau gitu kita semua anak raja. Nah, kita angkat lagu pujian, Aku Anak Raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Aku anak raja, engkau anak raja, kita semua anak raja. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Oke, adik-adik, saatnya kita akan mulai ibadah kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online kami Bapa, kiranya Engkau memberkati kami. Berkati setiap kakak-kakak lain yang akan menyampaikan firman-Mu juga Tuhan kepada adik-adik kami agar mereka dapat mendapat berkat dari Engkau Bapa. Terima kasih Bapa, kami mulai ibadah kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Amin. Nah, adik-adik kita tadi udah bersukaria, kita udah Betul memuji sekali. nama Tuhan. Saatnya kita mau gerakin tubuh kita nih supaya kita lebih semangat adik-adik. Nah, kalau gitu kakak undang adik-adik untuk nyanyi lagu Hati-hati Tanganku. Hati-hati tanganku yang kecil, hati-hati tanganku yang kecil. Tuhan yang melihatmu amat sayang padamu. Hati-hati tanganku
mengucap syukur sama Tuhan nih Kak. Betul sekali. Kita menyanyikan lagu Tuhan Tuhan Yesus Yesus baik. Tetap semangat ya adik-adik, kita berdiri. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Apa adik-adik? Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi adik-adik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, adik-adik, saatnya kita bermazmur ya. Mari kita buka Mazmur 95 ayat 1 sampai 5. Sekali lagi kakak baca ya. Mazmur 95 ayat 1 sampai 5. Kita baca secara responsoria. Hormatilah Tuhan dan taatilah Dia. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dan bernyanyi bersyukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Sebab Tuhan adalah Allah yang besar, Dan Raja yang besar mengatasi segala Allah. bagian-bagian bumi yang paling dalam ada di tangannya. Puncak gunung-gunung pun kepunyaannya. Kepunyaannya laut, dialah yang menjadikannya. Dan darat tangannya lah yang membentuknya. Adik-adik, tadi kita sudah membaca Mazmur. Sebelum kita memasuki firman Tuhan, kita mau angkat satu pujian kita, Jesus Love Me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to Him belong, they are weak but He is strong. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. The Bible tells me so. Halo adik-adik, untuk pembawa firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh Kak Yeni. Nah, sebelum mendengarkan firman Tuhan, teman-teman kita akan membawakan doa dan juga membaca ayat Alkitab kita hari ini. Dipersilakan untuk adik-adik. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena telah memberikan kami kekuatan Tuhan untuk menjalani ibadah hari ini Tuhan. Tuhan Yesus, berkati kami Tuhan agar bisa melakukan ibadah Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Tuhan, berkati kami dan sertai kami saat kami sedang menjalani ibadah ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Allah berfirman dengan perantaran anaknya. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam pelbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaran nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaran anaknya yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan
kerajaan dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat, sama seperti namanya yang dikaruniakan kepadanya jauh lebih indah daripada nama mereka. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah membaca Alkitab dan membawa doa untuk hari ini. Kiranya Tuhan yang memberkati adik-adik sekalian. Nah, adik-adik, firman Tuhan hari ini tentang apa yuk? Ada yang tahu tentang apa? Nah, kakak mau kasih tahu. Firman Tuhan hari ini tentang kepatuhan. Tahu patuh kan? Patuh itu kayak kita mentaati peraturan. Itu salah satu contoh patuh. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, kira-kira Tuhan Yesus itu senang nggak kalau adik-adik punya banyak teman? Senang nggak kira-kira? Nah, senang kan? Karena Tuhan Yesus itu senang melihat kita punya banyak teman. Kakak mau tanya, adik-adik punya banyak teman nggak? Di sekolah, di tempat les, teman tetangga, terus teman di ibadah PA. Kakak mau tanya nih sama adik-adik, masih ingat nggak nama teman-temannya di ibadah PA? Masih ingat nggak? Kan udah 7 bulan nih nggak ketemu sama teman-teman di ibadah PA. Kakak mau adik-adik coba sebutkan 3 orang aja teman-temannya di PA. Siapa aja? Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Nah, 3 aja masih dikit ya. Pasti masih banyak lagi teman-teman yang adik-adik masih ingat di ibadah PA. Nah, adik-adik, dari adik-adik mengingat nama teman-temannya aja, walaupun udah 7 bulan gak ketemu di ibadah PA, itu salah satu contoh kalau kita itu patuh sama firman Tuhan. Kenapa patuh? Karena Tuhan Yesus itu mau kita saling mengasihi, saling menyayangi teman-teman kita. Nah, karena adik-adik mengingat teman-temannya di PA, walaupun masih 3 yang gak suruh sebutkan, berarti adik-adik sudah mengasihi teman-temannya walaupun udah gak ketemu lagi 7 bulan karena pandemi. Nah, adik-adik, kakak mau kasih tahu adik-adik, bukan cuma kita loh yang mau jadi anak yang patuh, tapi Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus itu patuh loh kepada Allah Bapa. Contohnya apa? Contohnya Tuhan Yesus itu setia berdoa sama Tuhan. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, Tuhan Yesus di gambar ini, Tuhan Yesus itu berdoa di Taman Getsemani, berdoa kepada Allah Bapa. Tapi adik-adik jangan salah, Tuhan Yesus itu berdoa bukan cuma di Taman Getsemani, tapi dimanapun dan dalam keadaan apapun. Adik-adik juga harus patuh, harus mau berdoa kepada Tuhan dimanapun adik-adik berada. Jadi berdoa itu bukan cuma di gereja harus berdoa, bukan cuma di rumah, bukan cuma di kamar, bukan. Dimanapun adik-adik bisa berdoa dan kapanpun. Oke? Nah, kalau adik-adik sudah mau berdoa seperti Tuhan Yesus yang patuh dan berdoa kepada Allah Bapa, berarti 2 jempol buat adik-adik. Nah, kakak mau tanya dulu nih, kalau adik-adik udah tahu berdoa bisa dimanapun, kakak mau tahu, adik-adik tahu nggak cara berdoa yang benar gimana? Gimana coba? Tangannya dilipat, terus apa lagi? Matanya ditutup, kepalanya ditundukkan. Iya, itu cara berdoa yang benar. Seperti gambar di samping. Teman kita berdoanya lipat tangan, tutup mata, dan tundukkan kepala. Nah, itu cara sikap berdoa yang benar adik-adik. Nah, kakak mau kasih tahu juga contoh sikap patuh selain berdoa itu apa ya kira-kira adik-adik? Kan bukan cuma berdoa kalau kita menyatakan kita patuh kepada Tuhan. Contoh lainnya kalau kita patuh kepada Tuhan itu, kalau di rumah nih adik-adik, di rumah papa mama suruh bilang ke kita, jam makan malam jam 7 harus tepat waktu. Adik-adik patuh nggak kira-kira? Iya, patuh, harus patuh ya. Kalau misalnya mama papanya suruh bangun, tidur, dan mau tidur harus berdoa ya, serahkan diri sama Tuhan. Adik-adik, siapa di sini yang patuh mau melakukannya? Coba, siapa? Nah, bagus. Sebelum dan sesudah tidur kita harus berdoa ya, serahkan diri sama Tuhan. Nah,
Selain contoh di rumah, contoh di masa pandemi COVID-19 ini adik-adik apa contohnya? Contoh kita patuh menaati peraturan apa? Kalau adik-adik disuruh kalau keluar rumah pakai masker, siapa yang pakai masker kalau keluar rumah? Bagus, semua ya. Siapa yang kalau keluar rumah diingetin kalau udah keluar rumah jangan lupa cuci tangannya? Siapa yang patuh? Siapa? Patuh semua kan? Bagus. Itu salah satu contoh adik-adik juga patuh sama peraturan. Kalau adik-adik patuh, Tuhan Yesus bakal senang sama kita. Nah, adik-adik di dunia ini bukan cuma sama orang tua aja loh kita patuh. Contohnya apa? Contohnya sama orang lebih tua dari kita harus patuh, sama abang kakak. Kalau di gereja sama siapa patuhnya? Sama kakak layan, sama bapak ibu majelis, sama bapak pendeta. Kalau di sekolah sama siapa patuhnya? Sama bapak ibu guru. Nah, itu contoh orang-orang yang harus adik-adik patuhi. Nah, adik-adik, jadi selain kita mematuhi orang tua, harus ingat orang yang lebih tua juga harus kita patuhi dan terlebih-lebih mematuhi aturan dari Tuhan. Nah, adik-adik, kakak mau tanya, jadi mulai sekarang adik-adik siap nggak untuk jadi anak yang patuh seperti Tuhan Yesus? Siap apa enggak? Kakak mau dengar dulu coba, siap apa enggak? Siap, bagus. Jadi adik-adik selain bilang siap untuk jadi anak yang patuh, adik-adik juga harus melaksanakannya. Jadi mulai sekarang adik-adik bilang, saya siap untuk patuh seperti Tuhan Yesus. Tapi adik-adik juga harus melakukannya. Mulai sekarang jangan sampai nggak patuh ya, udah berjanji. Oke. Nah, kalau kita jadi anak Tuhan, udah patuh nih, udah melakukan mematuhi aturan, menghormati orang tua, mematuhi peraturan dimanapun itu, kira-kira adik-adik Tuhan Yesus senang nggak sama kita? Tuhan Yesus bangga nggak kalau kita bisa patuh? Bangga nggak? Iya, pasti Tuhan Yesus itu bangga sama kita, senang sama kita, karena Tuhan Yesus itu juga patuh sama Allah Bapa. Nah, karena kita udah patuh, Tuhan akan senang kepada kita, Tuhan akan bangga kepada kita. Kayak gambar di samping nih, Tuhan Yesus menggandeng anak-anak yang mau melakukan firman Tuhan. Jadi adik-adik mulai sekarang belajar untuk patuh dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, adik-adik mau gak buat Tuhan Yesus senang? Mau kan? Mau apa enggak? Kakak mau dengar nih, kurang keras. Mau, iya, bagus. Kalau adik-adik mau, mulai sekarang berjanji dan melakukan kalau saya akan menjadi anak yang patuh. Nah, demikian firman Tuhan hari ini. Semoga adik-adik melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke? Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Tadi ingat kan firman Tuhan tentang apa? Tentang adik-adik harus jadi anak yang patuh seperti Tuhan Yesus yang patuh kepada Allah Bapa. Nah, adik-adik jangan cuma bilang patuh ya, tapi tetap laksanakan firman Tuhan. Nah, untuk melaksanakan firman Tuhan agar kita menjadi anak yang patuh, kita harus semangat dan jangan pernah lelah melakukan firman Tuhan. Kita respon lagu kita hari ini dengan lagu Jangan Lelah. Yang mengajar dan menopang
nyanyi dari kita bernyanyi apabila kita sukacita. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi lagi dia. Apabila kita sukacita, Tuhan sumbernya, besar kasih-Nya bagi kita, nyanyi haleluya. Oke adik-adik, untuk kegiatan aktivitas kita di hari Minggu ini, adik-adik persiapkan kertas. Kalau di sini kayak ini siapkan kertas HVS, boleh bebas, kertas buku tulis boleh, atau kertas apapun yang ada di rumah. Kertas HVS, pulpen atau pensil, terus pewarna, bebas mau berapa warna. Kalau kayak ini ada 2 warna. Terus dan gunting. Nah, caranya adik-adik nanti untuk kertas HVS pertama dibagi 4 dulu. Kertasnya dibagi 4 kayak ini. Dibagi 4, lalu adik-adik gambar pakai pulpen atau pensil. Kalau kayak ini buat bentuknya bentuk love. Adik-adik kalau mau bentuk daun atau bentuk bunga atau bentuk bintang boleh. Setelah ini nanti adik-adik gunting ya, jangan lupa digunting. Nanti kalau digunting hasilnya kayak gini. Kosong kan masih. Nah, setelah bentuk love kayak gini, kakak mau bagi 2 untuk anak TK. Anak TK nanti setelah ada bentuk love, jangan lupa tulis saya mau jadi anak yang patuh. Terus tulis di sudut kanan namanya ya. Saya mau jadi anak yang patuh. Adik-adik nanti setelah tulis saya mau jadi anak yang patuh, adik-adik anak TK jangan lupa diwarnai. Boleh kayak ini buat bentuk love-nya, atau diwarnai warna kuning emas atau warna biru, terserah apa yang ada. Nah, untuk anak kecil dan anak tanggung, adik-adik yang anak kecil dan anak tanggung, buat isi Mazmur 19 ayat 8 dituliskan di kertas love ini. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati, perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Dan di bawahnya sama kayak anak TK, saya mau jadi anak Tuhan yang patuh. Nah, udah, setelah itu adik-adik anak kecil dan anak tanggung boleh warnai, boleh buat hiasan, boleh dibuat pita-pitanya. Setelah adik-adik anak TK dan anak kecil juga anak tanggung buat kayak gini, jangan lupa nanti ditempel di pintu lemari baju boleh, di papan tulis yang di rumah boleh, dimanapun yang adik-adik sering bisa lihat, biar adik-adik ingat untuk jadi anak yang patuh. Lalu setelah ditempel, adik-adik foto bersama tempelan yang adik-adik buat. Oke? Selamat bekerja, semoga hasilnya yang terbaik ya. Ditunggu hari Rabu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mengumpulkan persembahan. Jangan lupa ya, persembahan dititip ke mama, papa, om, tante, atau kakak abang yang ke gereja hari Minggu. Untuk merespon persembahan kita hari ini, kita bersatu dalam doa. Kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik buat berkat-Mu hari ini kepada kami. Tuhan, berkatilah persembahan kami agar menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, agar dipakai untuk memuji muliakan nama Tuhan. Tuhan Yesus, kami berdoa juga untuk kakak layan PA kami, untuk Bapak Pendeta, untuk majelis yang di gereja. Tuhan berkati agar terus melayani, agar setia melayani Tuhan, baik ibadah online ataupun ibadah di hari Minggu. Tuhan berkati juga adik-adik layan kami beserta orang tuanya. Tuhan jagai setiap kegiatan mereka, setiap rencana mereka. Berkati adik-adik kami agar dapat melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus berkati juga negara kami yang saat ini masih dilanda pandemi COVID-19. Tuhan berkati, Tuhan pulihkan, berkati pemerintah kami dari yang paling atas dan juga jajarannya agar dapat membantu memulihkan pandemi COVID-19 yang masih ada di negara kami, agar adik-adik layan bisa beribadah lagi di MPA di hari Minggu. Kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan selalu menjagai dan menyertai setiap kegiatan kami. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa hanya melalui nama Putra-Mu Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa.
Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang paling. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Wah, Kak, bentar lagi nih waktunya udah mau habis nih, kita mau akhiri Sekali, ibadah. Kak. Nggak terasa ya adik-adik ya? Iya. Nah, tadi udah denger kan khotbahnya? Jangan lupa dilakuin ya dalam kehidupan sehari-hari. Dan ditaati segala apa yang dikatakan Tuhan. Oke, nah untuk materi ibadah kita nyanyi lagu Segala Puji Syukur. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lagi adik-adik. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Lagi adik-adik. Haleluya. Nah, adik-adik, sekarang kita sudah di penghujung acara ibadah PA kita. Adik-adik, kita lipat tangannya, kita kembali berdoa. Dilipat tangannya, kita tutup matanya, kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapak yang baik buat penyertaan Tuhan kepada kami hingga pada hari ini, hingga kami selesai mendengarkan firman Tuhan, hingga kami selesai menyanyikan puji-pujian untuk Tuhan. Tuhan Yesus berkati kami agar kami dapat melakukan firman Tuhan, agar kami menjadi anak yang patuh seperti Tuhan Yesus yang patuh kepada Allah Bapa. Tuhan berkati kami agar anak-anak layan dan juga kakak layan dapat melakukan firman Tuhan, menjadi orang yang patuh sesuai dengan kehendak Tuhan. Dengar dan sempurnakan doa kami Bapa hanya melalui nama Putramu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Nah, ibadah PA kita selesai. Sampai ketemu di ibadah PA minggu depan ya. Jangan lupa kita tetap ibadah online ya adik-adik. Dah, shalom.